Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita dalam belajar sosiologi bersama Pak Aris. Bagaimana kabar siswa-siswi Bapak yang hebat dan smart? Semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu semangat. Amin. Bagaimana nih materi yang sudah kalian pelajari ya melalui tugas yang Bapak berikan? Khususnya yang baru-baru ini berkaitan dengan kesetaraan sosial. Bisa atau tidak nih ya? Mudah-mudahan bisa ya. Kuncinya adalah kalian mau membaca. Semakin kalian rajin membaca, maka akan semakin mudah kalian memahami materi yang Bapak berikan. Tapi sebaliknya, kalau malas membaca, ya Bapak tidak menjamin ya. Baik guys, dalam kesempatan ini Bapak akan mencoba mengulas materi kesetaraan sosial. Jika sudah ya selesai lengkap Bapak sampaikan, Bapak akan masuk ke materi ya minggu ini, yaitu berkaitan dengan bidang-bidang kesetaraan sosial. Baik, Bapak akan mulai dari ulasan tentang kesetaraan sosial. Mungkin kalian sudah baca ya, apa itu arti dari kesetaraan? Ya. Kesetaraan diambil dari kata dasar yaitu setara. Artinya adalah sama ya, atau sejajar atau seimbang. Jika dikaitkan dengan sosial, dalam kesetaraan sosial, maka artinya adalah setiap manusia memiliki kedudukan yang sama. Meskipun pada kenyataannya mereka memiliki latar belakang yang berbeda. Artinya, setiap kita dengan yang lain memiliki kesamaan derajat, kedudukan, dan hak yang sama. Contoh yang mudah. Apakah kalian ada yang pernah atau merasakan dibeda-bedakan dalam kesempatan bersekolah? Ya, misal ya, orang yang boleh bersekolah adalah mereka yang dari kalangan orang kaya saja, sedangkan orang miskin tidak boleh sekolah. Apakah seperti itu? Ya, tentu tidak ya. Semua siswa, semua orang ya, semua berhak untuk bersekolah. Tidak dibedakan dari kalangan manapun, dari suku manapun, dari ras manapun, agama, status, pekerjaan, kekayaan, semuanya boleh dan berhak untuk merasakan ya kesempatan bersekolah. Baik, itu adalah pemahaman tentang kesetaraan. Nah, sekarang kita masuk mengenai manfaat. Apa sih manfaat dari kita mempelajari materi kesetaraan sosial? Manfaat pertama adalah kita dapat memahami bahwa di sekitar kita itu banyak sekali perbedaan, banyak sekali keberagaman. Itu merupakan bentuk dari kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua adalah menunjukkan akan kekayaan bangsa atas keberagaman di tanah air ini. Banyaknya keberagaman, ya, perbedaan, ya. Kemudian yang ketiga, kita dapat belajar untuk dapat menghormati mereka yang berbeda. Rasa peka hati untuk bersikap tenggang rasa, tidak egois dalam berpendapat dan bersikap, tapi berpikir untuk kebaikan dan kemaslahatan bersama. Yang keempat adalah terwujudnya kerukunan dan keharmonisan dalam lingkungan di masyarakat. Itu adalah manfaat ya. Nah, berikutnya ya, apa sih dampak yang kurang baik atau negatif kalau kita tidak memahami materi tentang kesetaraan ini? Ya, ada nih ya sisi negatifnya. Yang pertama, kita akan ya memunculkan konflik antar sesama di lingkungan masyarakat ya. Kita merasa paling baik, kita merasa paling hebat, dan itu menimbulkan konflik di masyarakat bagi mereka yang merasa dikucilkan atau merasa tersinggung, ya kan? Yang kedua, munculnya penyakit hati, yaitu sifat sombong dan egois yang dapat merugikan pelakunya sendiri. Yang ketiga, dapat menimbulkan disintegrasi atau perpecahan antar komponen bangsa ya. Itu yang harus kita jauhi. Makanya kita belajar ya saat ini di kelas 11 ini tentang materi kesetaraan. Jadi kesimpulannya yang bisa kita ambil adalah kita semakin menyadari akan adanya keberagaman dan perlunya kita mengembangkan rasa toleransi karena hak setiap manusia adalah sama. Ya. Bagaimana nih? Ya, cukup jelas ya. Mudah-mudahan penjelasan Bapak tentang materi kesetaraan. Baik, untuk minggu ini Bapak akan masuk ke materi masih tentang kesetaraan, khususnya berkaitan dengan kesetaraan di bidang hukum ya.
Bapak akan memulai materi ini dari kasus yang pernah terjadi di tanah air kita. Kasus pertama, yaitu masih ingat tentang peristiwa nenek miskin yang ada di Jawa Tengah yang akhirnya dia harus divonis dalam sidang pengadilan, ya, ia divonis di penjara 1,5 bulan dengan masa percobaan 3 bulan tahanan, ya. Bayangkan, masih sudah nenek-nenek, ya, miskin, dan dia harus divonis, ya, meringkuk di tahanan selama 1,5 bulan. Ia diadili karena dia tidak sengaja memetik 3 buah coklat, ya, kakao di perkebunan milik perusahaan tertentu. Ironinya lagi apa? Ya, yang membuat masyarakat sedih, ya, juga merasa tidak terima adalah bagi mereka yang, ya, mengambil uang rakyat, alias disebut dengan koruptor. Dia dengan mudahnya, ya, berjalan-jalan di luar negeri, ya, untuk menghindari pemeriksaan dari pihak berwajib. Ironi bukan? Ya. Nah, ini menunjukkan adanya ketidaksetaraan di bidang hukum. Hukum itu bak pedang bermata dua, tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Hukum hanya berlaku untuk rakyat biasa, sedangkan bagi orang yang memiliki jabatan, kedudukan, kekuasaan, dan uang, mereka sangat sulit dijerat oleh hukum. Ya, itu contoh kasus yang pertama. Yang kedua, ya, kasus yang terjadi di pertengahan tahun 2019, yaitu saat pembuatan rancangan undang-undang Kitab Hukum Pidana (KUHP). Ya, ada salah satu bunyi pasal, ya, dalam rancangan tersebut bahwa setiap gelandangan, ya, orang yang ada di pinggir jalan, yang tidak punya rumah, ya, yang hidupnya terkatung-katung, ya, terlunta-lunta di jalanan, dia akan didenda 1-20 juta, ya. Sedangkan bagi para koruptor, ya, yang jelas-jelas mengambil uang rakyat, itu mengalami, ya, mengalami perubahan dalam denda, yaitu apa? Dendanya diturunkan dari yang awalnya 200 juta maka menjadi 20 juta saja, ya. Ironi kan? Nah, hal ini sangat mengoyak rasa keadilan masyarakat. Seharusnya penegak hukum dan pelaksana keadilan bersifat objektif, ya, tidak memandang latar belakang individu yang akan dikenakan hukum, dengan mempertimbangkan bukti-bukti dan hukum yang sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Nah guys, itulah penjelasan tentang kesetaraan di bidang hukum. Jelas ya? Mudah-mudahan materi tentang kasus yang tadi Bapak sampaikan itu dapat dipahami, ya. Oke deh, setelah video ini, untuk mengasah pemahaman kalian, silakan kalian, ya, Bapak beri tugas untuk menambah pemahaman kalian yang berkaitan dengan materi, ya, kesetaraan di bidang hukum. Yaitu apa? Coba kalian cari contoh lain dari kasus-kasus yang ada di negara kita yang masih dirasa belum, ya, menyentuh rasa keadilan di masyarakat, ya. Silakan kalian cari. Seperti biasa, dikerjakan dalam buku tugas, difotokan, dan dikirimkan di Google Classroom kelas kalian. Oke, sampai di sini dulu materi dari Bapak. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Bapak ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.